Di pantai yang sunyi, Miko mendengar suara orang-orang bercakap-cakap di belakangnya. Dalam kesendirian dan gelap malam, ia melangkah perlahan sambil menatap bulan yang tergantung di langit. Ia mulai bergumam, mempertanyakan sesuatu dalam hati. Apa dia tahu? Aku sedang mengetes dirinya. Namun, Miko segera menggelengkan kepalanya dan menyangkal pemikiran itu. Baginya, meskipun Sora mengetahui bahwa dirinya sedang diuji, tindakannya tidak akan berubah. Sora bukanlah seseorang yang akan mengorbankan Ino, bahkan dalam situasi tertekan sekalipun. Detak jantung Sora yang begitu tenang dan lembut sejak awal membuktikan hal itu. Di sisi lain, Miko menyadari bahwa dirinya berbeda. Jika ia berada dalam posisi yang sama, dipaksa untuk membuat keputusan sulit, ia yakin bahwa dirinya akan memilih mengorbankan Ino. Bagi Miko, pilihan itu masuk akal. Karena risiko yang rendah dan manfaat yang besar yang bisa didapat dengan hanya mengorbankan satu orang. Baginya, meminta lebih dari itu adalah bentuk idealisme, sebuah konsep yang selama ini ia anggap sebagai batasan dirinya, atau menerima kenyataan bahwa dirinya tidak cukup kuat untuk melampaui batas tersebut. Menyerah pada idealisme itu adalah sesuatu yang ia anggap wajar, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa hal itu juga adalah bentuk kegagalannya sebagai seorang pemimpin. Namun, Miko memiliki harapan yang berbeda terhadap Sora dan Shiro. Untuk membuktikan harapan itu, ia sengaja menciptakan skenario sulit, yaitu pilihan menyelamatkan atau mengorbankan Ino. Ia ingin melihat apakah mereka berdua mampu melampaui batas yang bahkan dirinya sendiri tidak bisa lewati. Baginya, ini bukan hanya sekadar ujian bagi Sora dan Shiro, tetapi juga sebuah hukuman bagi dirinya sendiri. Ia ingin memaksa dirinya hidup dalam rasa bersalah karena telah memilih Ino sebagai payon dalam ujian ini. Keputusannya itu adalah bentuk pengorbanan sekaligus penebusan bagi kelemahan dirinya. Saat keributan di belakangnya semakin jelas, Miko mulai memahami sesuatu yang penting. Imanity, Werebeast, Flugel, hingga Dhampir semua berkumpul dan bergerak bersama. Sora dan Shiro dengan caranya sendiri telah menunjukkan bahwa mereka tidak pernah memiliki konsep diskriminasi antar ras. Mereka mampu mempersatukan berbagai kelompok yang selama ini terpecah dan menciptakan harapan baru. Di tengah keheningan malam, Miko mencengkram dadanya, merasakan detak jantungnya sendiri yang lama tidak ia perhatikan. Ia sadar bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang telah lama hilang darinya, sebuah emosi yang penuh harapan. Dengan mata yang tertuju pada bulan merah darah, ia bergumam lirih dalam hati. Mungkin kami memang bisa berharap pada mereka. Kini ia percaya bahwa Sora dan Shiro dengan kekuatan mereka bisa menjadi harapan baru bagi dunia, melampaui batasan yang selama ini mengikat dirinya dan orang-orang lainnya. Sora memanggil Jibril dan dengan segera Jibril berteleportasi ke sisinya. Ia bertanya tentang informasi yang Jibril ketahui mengenai Empress, termasuk bagaimana dia bisa berhibernasi dan kondisi untuk membangunkannya. Jibril mengakui bahwa informasi sebelumnya yang ia sampaikan saat mereka bertemu dengan Plum ternyata salah. Namun, Sora tidak menyalahkannya, melainkan bertanya dari mana ia mendapatkan informasi tersebut. Dengan bangga, Jibril menjawab bahwa sumbernya adalah kampung halamannya, Avanheim, tempat para Flugel mengumpulkan semua jenis informasi tertulis dari penjuru dunia. Mendengar hal itu, Sora hanya bisa tersenyum pasrah, merenungkan situasi rumit di hadapannya. Mereka harus menemukan cara untuk mengalahkan Empress dalam sebuah permainan, meskipun kondisi kemenangannya tidak jelas dan penuh halangan. Untuk memulai rencana mereka, Sora memerintahkan Steph untuk bekerja sama dengan Izuna mencari informasi di perpustakaan mantan raja. Ia yakin bahwa raja sebelumnya yang berhasil mengungkap permainan Federasi Timur pasti memiliki catatan penting tentang negara tetangga mereka, meskipun belum ada jawaban pasti mengenai cara membangunkan Empress. Sora percaya bahwa hasil pengamatan atau catatan yang tersisa mungkin dapat memberi mereka petunjuk. Melihat kepercayaan Sora terhadap raja sebelumnya dan terhadap kakek Steph akhirnya setuju dan mengangguk disertai Izuna yang menyatakan kesiapannya. Ketika Steph bertanya apa yang harus mereka lakukan, Sora menjelaskan bahwa ia, Shiro, Jibril, dan Plum akan pergi bersama untuk menyelidiki lebih lanjut. Dengan senyuman penuh tekad, Sora menyatakan bahwa mereka berniat menaklukkan 3 ras, bukan 2, dan langkah berikutnya adalah mencari catatan dari mereka yang pernah terlibat dalam permainan ini sebelumnya. Ia yakin bahwa Avanheim, tempat tinggal para Flugel, adalah lokasi yang paling mungkin menyimpan informasi tersebut.
Namun, mendengar rencana ini, reaksi yang berbeda pun muncul. Jibril, penuh antusiasme, berlutut dengan rasa syukur yang luar biasa, menghempaskan pasir di sekitarnya sambil memuji Sora sebagai master baru yang akan memimpin Flugel dan membawa kehormatan besar kepada mereka. Di sisi lain, Plum panik dan menolak dengan keras, mencoba kabur karena ketakutannya terhadap para Flugel yang ia anggap sebagai sarang monster. Namun upayanya sia-sia karena Jibril dengan mudah menahannya. Di tengah kekacauan yang terjadi, Sora tetap tenang. Ia menggenggam tangan Shiro dan keduanya saling bertukar pandang dengan anggukan penuh pengertian. Dengan keyakinan yang teguh, Sora menyatakan tujuan mereka dengan tegas. Mereka akan pergi ke Avonheim, tempat yang diyakini menyimpan jawaban atas misteri yang mereka hadapi. Dengan epilog ini, light novel No Game No Life volume 4 resmi berakhir. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti rekap No Game No Life hingga saat ini. Mungkin ke depannya, pendongeng akan mulai merekap light novel lainnya. Namun, jika kalian ingin pendongeng melanjutkan ke volume berikutnya dari No Game No Life, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di kolom komentar. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.